Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rezeki. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Selat Kuala Kapuas. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Selamat pagi. Pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita belajar, harus berdoa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sayang. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Syukur kepada Tuhan ya, anak-anak ibu pagi ini boleh turun sekolah dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang bersemangat. Boleh berdiri dulu, ibu mau lihat kerapiannya. Iya, rapi semua ya anak-anak ibu ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib nasional kita. Satu orang boleh bantu ibu ke depan. Kita mau lihat, boleh silakan Lydia ke depan. Lydia mau pimpin kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong berdirinya yang tegap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Di pagi ini ibu mau anak-anak ibu mempersiapkan diri. Kalau kita sekarang hari ini sudah memasuki pembelajaran di bab yang baru. Nah, tapi sebelumnya ibu mau memberikan anak-anak ibu motivasi dulu supaya kita semangat belajar. Di sini ada yang punya cita-cita tidak? Nah, mau jadi apa coba? Tentara. Guru, ada yang mau jadi guru kayak ibu? Ada? Ada. Satu orang aja yang mau jadi guru. Ada yang mau jadi bupati? Ada yang mau jadi presiden? Oleh itu, ibu mau anak-anak ibu semangat menuntut ilmu supaya apa? Supaya cita-cita kita dapat tercapai dan dapat kita membanggakan kedua orang tua dan juga membanggakan masa dan negara kita. Perumusan dulu. Ada yang tahu tidak perumusan itu? Apa sih perumusan itu? Suatu proses. Proses. Apa lagi? Ya. Penyusunan. Benar sekali. Tangan dulu. Renaldi. Iya, benar sekali. Proses perumusan itu adalah proses atau penyusunan. Jadi proses atau penyusunan undang-undang dasar. Nah, proses atau penyusunan ini adalah aturan untuk kita. Jadi ada dasar negaranya, dasar supaya kita ada aturan dalam pemerintahan suatu negara. Nah, sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Oke. Kalau di dalam negara itu ada dasar atau ada aturannya, berarti di sekolah juga ada Aturan. Ada aturan. Kita di sekolah harus ada tata tertib. Coba pikirkan, kalau di sekolah tidak ada tata tertibnya, apa yang terjadi di sekolah kita? Hah? Acau. Masuk sekolah juga tidak ada aturannya. Coba kalau kita masuk jam 7, pulang misalnya jam
1945. Di sini ada KD-nya. KD-nya itu kompetensi dasar. Ibu minta tolong satu orang, siapa yang mau membaca? Yang suaranya lantang. Ari boleh? Silakan Ari, baca. Suaranya lantang. 2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, sudah, terima kasih Ari sudah bantu Ibu ya Nak ya. Paham ya? Iya. Sekarang Ibu mau kasih tahu anak-anak Ibu kalau nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi anak-anak Ibu nanti berhitung ya 1 sampai 4. Kemudian kelompok 1 silakan yang menghitung dengan angka 1 nanti silakan kembali ke kelompok 1, yang dapat angka 2 silakan kembali ke kelompok 2. Ini LKPD kelompok 1. Ini bahan ajarnya. Kelompok 2. Ini LKPD-nya ya Nak. Ini bahan ajarnya. Akan Ibu jelaskan nanti gimana caranya. Sekarang ambil dulu LKPD. Itu satu kelompok 5 menit ya. Dan Ibu juga memberikan kesempatan untuk anak-anak Ibu mereview, menyanggah apabila memang tidak ada yang tidak lengkap atau memang ada kekeliruan, bukan salah tapi kurang tepat dalam jawaban teman-temannya. Paham ya? Paham. Oke, itu berarti kita sudah menyepakati waktu kita nanti dan juga bagaimana cara ketika mempresentasikan. Nah, di situ juga ada Ibu sudah masukkan untuk KD indikator juga pencapaian tujuannya. Nih, lihat petunjuknya. Sebelum memulai kegiatan, silahkan kalian berdoa dulu supaya lancar kegiatannya. Silahkan berdoa dulu dalam hatinya. Ibu kasih waktu beberapa menit sebelum kita memulai proses belajar diskusi kita supaya lancar semuanya. Dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstitusi, dalam bahasa Jerman negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Hal itu dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang sudah selesai videonya. Itu tadi videonya, nanti mungkin akan Ibu ulang lagi untuk kalian supaya lebih mengerti lagi untuk apa sih hubungannya video ini, kok diputar videonya Bu, apa sih hubungannya sama LKPD yang ada yang atau masalah yang ingin kami angkat nanti di LKPD tersebut yang sudah Ibu tuangkan, ada hubungannya. Nah sekarang ini Ibu ke gambar kita dulu. Oh salah, dasar negara itu yang pertama. Yang kedua rancangan rancangan negara.
akan menilai sikapnya, menilai tanggung jawab kalian dalam melaksanakan diskusi ini, benar-benar tidak melaksanakan diskusinya atau cuma main-main saja. Ya. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstitusi, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Oke, ya, silakan kelompok 1 siapa? Ketuanya, ya. Ke depan sini aja Lydia ya, biar teman-temannya lihat. Kelompok 1 jawabannya yang pertama. Sila pertama pada piagam Jakarta diubah dan alasan nasionalisme. Sebab negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan atau menyatukan seluruh keragaman perbedaan bangsa. Akhirnya di sana menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan seperti adanya rasa keberatan yang muncul dari beberapa wakil proses orang-orang, yaitu saya, kelompok Bersama Kali, Dina Puspitasari, Stefanus, Stefanina Florencia, sama Joni Kakak. Saya membacakan sidang pertama organisasi Undang-Undang Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalian tahu bagaimana proses perumusannya, berapa kali perubahannya dalam sidang PPUPKI itu, apa-apa saja di tahap sidang pertama membahas tentang dasar negaranya, kemudian sidang kedua membahas tentang perancangan undang-undang dasarnya. Kemudian yang kedua, adakah hal menarik yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini? Menonton video, menggunakan PowerPoint ya. Terus itu apa lagi? proses rumusan undang-undang dasar. Ya. Terus bagaimana perasaannya? Ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang lagi? Ya. Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tertulis. Benar, terima kasih. Pembahasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam sidang PPUPKI. Itu ada 2 kali. Yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Kita sebelum istirahat, anak-anak ibu silakan satu orang pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Kita masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Anak-anak ibu terima kasih semuanya sudah sangat pintar, sudah sangat baik mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Minggu depan ditingkatkan lagi ya untuk pembelajaran kita. Minggu depan ingat ya tugasnya membawa yang Pak bilang tadi. Oke. Thank you.